Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami dari tim kurikulum Muadalah Al-Bahjah. Nah, pertemuan sekarang dan tiga pertemuan selanjutnya kita akan membahas ke drama. Nah, nih di sini tuh sebenarnya kami itu berharapnya setiap cabang itu outputnya itu membuat drama. Kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa sih sebenarnya. Soalnya kan kalian udah belajar nih. Kalian kan udah belajar drama, masa ya kalian tidak ingin penasaran untuk membuat drama gitu kan? Di sini kan ada nanti kalian belajar gimana cara menyusun drama, terus apa aja unsur-unsur yang harus disusun ketika kalian membuat drama gitu kan. Jadi nanti kita itu pertemuan drama itu sekitar dari pertemuan berapa ya? 12, 13, 14 dan 15. Nah, jadi ada sekitar 4 pertemuan. Nanti kalian mempelajari struktur dramanya itu dengan 2 pertemuan, dari pertemuan 12 dan 13, nanti pertemuan 12 13, nanti pertemuan 14-nya kalian drilling, mulai diskusi dengan kelompok kalian atau dengan teman-teman kalian. Nanti pertemuan 15 baru kalian eksekusi. Atau kalian ujian dulu baru eksekusi drama boleh. Terserahlah, atur aja. Karena kan menjelang akhir tahun nih. Akhir tahun kan kalian bisa ada festival santri, ada untuk memeriahkan lah tahun barunya kalian gitu secara islami gitu kan. Kalau kalian nggak bisa datang Maulid MCR gitu kan. Oke. Sekarang kita seperti biasa ada capaian pembelajaran yang harus kalian capai ketika selesai mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya materi drama. Yang pertama ada definisi drama. Kalian sudah harus memahami secara detail definisi drama itu seperti apa, karena macam-macam drama itu nanti ada ya macam-macam pokoknya. Ada kabaret ya kan? Terus ada apa lagi? Ada musikalisasi puisi tapi dijadikan drama, macam-macam lah. Lalu ada santri mengetahui ciri-ciri drama. Yang kalau kalian mau buat drama, kalian harus tahu ciri-cirinya itu seperti apa. Lalu dapat memahami unsur intrinsiknya drama, dapat memahami dan mengetahui unsur ekstrinsiknya drama, dan mengetahui kaedah kebahasaannya drama, gitu ya. Jadi capaian pembelajaran dari itu 2, 3, 4, 5 ini kalian harus pegang dulu sebelum kalian membuat drama seperti itu. Oke, next. Oke, yang pertama ada drama. Pengertian dramanya tersendiri itu merupakan kayak sastra dengan bahasa secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idran, yang berarti melakukan sesuatu menurut si Suwardi pada tahun 2005. Lama banget ya. Lalu sementara menurut si Suyoto pada tahun 2006 memberikan batasan pengertian drama sebagai berikut. Drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti tata panggung serta disaksikan oleh penonton. Nah, jadi definisi drama itu ya seperti ini, menceritakan kisah hidup atau kisah kehidupan manusia yang dikemukakan. Maksud dikemukakan itu ditampilkan, di-show-kan. Itu berdasarkan naskah. Naskah ya naskah. Kalian kan nyusun naskah, dialognya, latarnya, kostumnya, ya kan? Dan unsur-unsur pembantu seperti tata panggung. Nah, nanti kita kan akan belajar tuh unsur intrinsik sama ekstrinsik. Nah, itu maksudnya unsur-unsur pembantu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, next. Nah, lalu KBBI sendiri pengertian drama adalah komposisi prosa atau syair yang bertujuan dapat menggambarkan bagaimana kehidupan dan watak tingkah laku yang bernama acting atau dialog yang ditayangkan atau dipentaskan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian akan belajar gimana caranya kalian acting. Kalian gimana caranya kalau perutnya lagi sakit tapi pura-puranya sehat gitu kan, actingnya nggak sakit perut. Atau misalkan kalian sehat, kalau kalian sakit terus pura-pura sehat kan kalian pertama kali ya mungkin ya acting kayak gitu kan. Cuman kan kalau lagi sehat terus pura-pura sakit mah kan kalau santri mah sering kan ya pura-pura sakit atau apa gitu biar nggak ikut dares atau apa kan, itu kalian hobinya santri itu seperti itu. Oke,
Lanjut. Ada ciri-ciri drama. Yang pertama, teks drama memiliki cerita yang berbentuk dialog, baik yang dituturkan oleh narator maupun tokoh. Jadi si teks drama itu harus punya dialog. Jadi baik itu oleh narator yang ngomong, biasanya ada mukadimahnya kayak pada suatu hari hiduplah seekor serigala gitu. Nah, ataupun tokoh itu kan ngomong tuh nanti. Kita nih ngomong nanti ketika drama kan ngomong, nggak mungkin kan drama diam-diam baik gitu kan. Nah, kita yang ngomong itu ada dialognya, ada naskahnya, naskah dialognya atau naskah teksnya begitu ya. Lalu seluruh dialog pada teks drama tidak menggunakan tanda petik. Jadi nggak ada istilahnya kayak misalkan nopal titik dua tanda petik, nggak kayak gitu. Kalau drama sudah langsung ngomong, kan kita sudah pernah ya mempelajarinya di kata langsung dan kalimat tidak langsung, kata langsung dan kalimat tidak langsung itu kan kalau langsung ya ada, jangan sampai lupa. Oke, lalu yang ketiga, teks drama memiliki beberapa petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh aktor atau aktris yang memerankan tokoh-tokohnya. Kayak misalkan menjadi presiden, ya kalian harus menjadi apa namanya, ya sebagai presiden, aktornya, aktingnya harus apa namanya tegas, harus apa, jangan jadi presiden tapi kayak jadi pemulung gitu kan, misalkan seperti itu ya. Banyaklah kalian drama-drama atau referensinya yang bisa kalian contoh, yang bisa kalian tiru ya, khususnya di pondok pesantren atau gimana. Lalu teks drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Nah, maksudnya itu teks drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Jadi si apa namanya dramanya itu nggak nyeleweng gitu tuh, nggak saling bertabrakan, jadi saling seimbang masuknya tuh, jalannya seimbang, apa namanya berjalannya seimbang, jadi nggak saling mendahului atau apa namanya senggol-senggolan atau gimana seperti itu ya. Lalu teks drama memuat banyak konflik dan aksi. Jadi kalian ketika membuat drama tuh harus ada konflik dan aksinya. Jangan kalian membuat drama, ya wis menang-menang baik, menang-menang baik. Oh ya flat-flat aja. Ya hidup kalian juga kan penuh dengan drama tuh. Jadi apa namanya? Hidup ya jangan lurus-lurus aja. Di drama, maksudnya di drama, bukan di hidup asli. Kalau di hidup asli mah sudah lurus-lurus aja. Lalu teks drama yang harus dilakonkan dan dipentaskan. Jadi ketika kalian sudah membuat teks drama, ya kalian harus show, kalian harus tampil. Jangan malu. Ketika kalian sudah membuat teks drama, mau tampil, jangan malu. Ngapain malu? Itu kan hasil karyanya kalian. Kalian harus bangga. Kalian harus totalitas. Kalian harus apa ya? Ya show off lah. Lebih ayo lebih semangat seperti itu ya. Oke. Lalu teks drama biasanya dapat dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam. Kalian buat drama jangan lama-lama. Ngapain? Drama. Wow. Ceritakan selama seminggu. Wow. Jangan. Jadi jangan selama seminggu diceritain gitu. Diloncat aja harinya. Jangan terus-terus, nantinya lama lebih dari 3 jam. Lalu teks drama tidak dapat diulang dalam satu masa tertentu. Jadi nggak boleh ketika kalian membuat drama, tapi teksnya ngambil dari Google atau mengikuti Google. Boleh sebagai referensi, sebagai patokan. Tapi kalian membuatnya itu dengan update yang zaman sekarang. Nggak boleh disamakan. Kayak gitu ya, jadi ciri-ciri drama. Jadi ketika kalian sudah membuat teksnya, ya kalian harus dipentaskan. Pentasnya pun tidak boleh lebih dari 3 jam. Oke, next. Nah, unsur drama ya. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nanti kita akan belajar. Oke. Yang pertama, unsur intrinsik drama. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur pembentuk drama yang terdapat di dalam teks dramanya. Jadi unsur intrinsik itu bukan dari eksternal, tapi dari dalamnya sendiri. Jadi dari apa namanya? Dari teks dramanya dulu. Seperti apa gitu loh. Apa namanya? Latarnya, terus tokoh-tokohnya siapa aja, terus teksnya itu karakternya mau dibawa kemana gitu kan, gitu ya. Oke, yang pertama ada tema. Tema itu hal terpenting ya dalam sebelum kalian menentukan dramanya itu mau teksnya bagaimana, kalian harus tahu temanya dulu. Kalian mau bawanya tema apa? Misalkan temanya tentang tema penjajahan, ya kalian nanti akan mengarahkan teksnya tentang penjajahan, ya penjajahan Indonesia. Atau misalkan kalian dramanya bertemakan Islami, ya kalian nanti teksnya akan berisikan dengan Islami.
Atau misalkan kalian ingin membuat drama dengan tema bullying, ya sudah, kalian akan terus tentang bullying seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses jalannya cerita sebuah drama. Jadi kalau temanya sudah terbentuk, dramanya pun saya jamin 100% pasti akan terbentuk. Kenapa? Karena kalian tahu tujuan kalian membuat drama itu mengikuti tema apa. Bukan judul ya. Tema dan judul itu beda. Kalau judul itu dibentuk setelah kalian menentukan tema. Jadi semuanya itu berdasarkan dengan tema. Tema itu kayak tema aja, kayak misalkan pelajaran bahasa Indonesia nih. Sekarang bertemakan apa? Temakan tentang karya sastra, pertunjukan. Judulnya apa? Drama. Gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi ayo, misalkan satu lagi temanya warna bumi. Kalian pakainya bajunya warna bumi, kan kayak apa bumi itu? Hijau, coklat gitu tuh. Jadi gitu. Atau temanya warna langit. Warnanya yang cerah. Biru langit ya kan? Putih gitu kan. Jadi gitu. Tema itu ininya cakupan luasnya, nanti judul baru yang itunya. Oke, lalu latarnya setelah tema ditentukan, unsur teks drama selanjutnya itu menentukan latar. Latarnya itu kayak waktu, tempat, suasana, terus kondisi, cuaca gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau bikin tema tentang bullying di sekolah, atau temanya tentang bully atau perundungan, ya judulnya bullying di sekolah. Tema latarnya kira-kira di mana? Ya di sekolah gitu kan. Di sekolah, di kelas. Waktunya kapan? Ketika pembelajaran, ketika sekolah, ketika pulang sekolah, gitu loh. Maksud dari si latar tersebut. Atau cuacanya bagaimana, suasananya gimana. Kalau suasana bully kan otomatis kan ada yang berkuasa, ada yang tertindas. Masa ya kalian mau membuat drama tadi temanya tentang bully, judulnya tentang bully di sekolah, tapi kalian menentukan suasananya, tapi suasana happy. Jadi yang dibulinya happy, yang ngebulinya happy. Kalian gimana ceritanya? Jadi nggak nyambung. Latarnya itu nggak nyambung. Orang dibully kok malah seneng. Nggak nyambung. Oke. Lanjut. Unsur ketiga itu ya tokoh. Tokoh juga yang nggak kalah penting. Sebenarnya nggak ada ya yang nggak penting di dalam unsur intrinsik. Semuanya penting. Tokohnya. Nah, sekarang semua drama bergantung pada tokoh karena mereka yang memerankan setiap karakter dalam cerita drama tersebut. Jadi tokoh tersebut juga bertanggung jawab ketika menyampaikan ide atau gagasan dari sebuah drama agar dapat dicerna oleh penonton. Misalkan kalian tokohnya sebagai protagonis atau orang baik. Jadi tokoh juga dibagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, sama pelengkap. Figuran. Jadi cuman kalau misalkan kalian mau tahu figuran itu kayak iklan, ada orang minum. Ini kan tokoh utama yang minum, yang jualnya kan tokoh utama. Nah, nanti misalkan ada yang naik sepeda lewat gitu. Nah, itu namanya figuran. Ada. Itu termasuk tokoh. Buat apa? Biar suasananya lebih realistis gitu kan. Kalau misalkan kita nih, saya ngobrol di depan. Ini kan saya kan tokoh utamanya. Ada misalkan yang ini ganti operatornya gitu kan, nge-slide ininya, itu figurannya tidak terlihat tapi lebih biar kondisi itu lebih real, lebih real banget. Nah, jadi si tokoh itu penting. Ketika kalian misalkan kayak kalian mau baca tadi ya yang bully di sekolah itu atau bully di pesantren deh, kalian mau yang dibulinya tuh ternyata badannya keker. Ya kalian gimana ceritanya yang dibulinya badannya keker? Kan nggak nyambung nantinya. Bukan nggak nyambung sih, tidak tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena umumnya orang yang badannya gede itu tidak mungkin terbuli gitu loh. Apalagi yang ngebulinya badannya kecil gitu. Bisa terjadi, bisa, tapi kurang realistik, kurang real gitu loh. Seperti itu ya. Jadi si tokoh itu harus penting. Apalagi nantinya ke depannya untuk menyampaikan ide atau gagasan dari sebuah drama. Jadi ketika kalian membuat drama kan kalian ada dialognya, ada teks naskahnya tuh. Nah, si tokohnya tersebut itu harus bisa develop.
harus bisa mengembangkannya sendiri. Gak harus sesuai dengan teks. Misalkan teksnya ngomongnya apa kabar kamu? Terus kalau misalkan ketemu orang ketika praktek dramanya kayak apa kabar kamu? Kayak gak apa ya? Gak spontan, kelihatan banget apa namanya? Kelihatan banget ininya, actingnya gitu. Jadi jangan kelihatan, apa kabar? Baik. Ya, jadi intinya apa dikembangkan oleh si tokoh. Makanya itu tokoh itu penting. Apalagi ketika tokohnya udah gak nyambung sama tugas atau peran yang nantinya dia pegang, ya sudah bubar. Kayak kalau misalkan kalian pernah nonton drama tuh kayak nonton sinetron, FTV gitu kan, kartun-kartun apa model Upin Ipin kayak gitu kan, itu kan sebenarnya salah satu bentuk drama. Sok kalau Upin Ipin dikasih rambut terus karakternya jadi galak, jadi songong, kan nggak cocok. Yang songong kan tetap ada si siapa itu yang songong itu di Upin Ipin itu, siapa ya yang sombong, Ehsan gitu kan, kadang pamer kekayaan terus ya gitulah contohnya ya. Lalu yang keempat ada penokohan. Jadi penokohan adalah proses, cara, atau perbuatan penokohan yang dapat dilihat sebagai perciptaan citra dari tokoh. Jadi penokohan itu maksudnya sifat si tokohnya itu apa, gitu kan? Ada 3 jenis nih yang tadi kita bahas. Pertama tokoh protagonis atau utama atau yang baiknya. Ya, protagonis, tokoh baik atau utama. Tokoh kedua antagonis, tokoh yang jahat, antagonis itu. Yang ketiga tritagonis atau figuran, ya namanya tritagonis atau figuran. Jadi kalau penokohan ini penting untuk menentukan untuk menentukan wataknya, perilakunya atau sifat utama dari masing-masing tokoh. Jadi kayak misalkan antum ketemu nih sama orang baik, orang misalkan kalian bikin drama di pesantren, yang jadi kiainya tuh kan tampilannya kan udah baik, wah imamah, gamis, sarung segala macam. Tapi tokohnya ternyata jadi antagonis, kan agak gimana ya, masih ya seorang kiai malah yang ngebully santrinya, kan kayak gimana ya, nggak nyambung lah. Jadi apa namanya, ketika kalian mau membuat tuh jangan jangan ngaco lah gitu ketika ngasih penokohan, ketika ngasih tokoh. Kalian yang dibulinya badannya keker, yang ngebulinya kiai, jadi kayak nggak masuk akal gitu. Mungkin bisa tapi tidak real aja, tidak realistik. Oke, next. Nah, dialognya, terus percakapannya. Jadi kalian buat dialognya. Dialog itu sebenarnya percakapannya itu harus ngomong apa. Nah, dari percakapan itu sebenarnya kalian yang sebagai prakteknya, sebagai aktornya itu nggak boleh ya. Bukan nggak boleh sih. Jangan terlalu teks banget. Harus bisa kalian kembangkan berdasarkan inti dari percakapan yang harus kalian ucapkan. Kalau misalkan terlalu teks banget tuh takutnya kelihatan banget gitu tuh actingnya. Jadi kurang kurang spontan gitu. Oke, terus ada babak. Babak itu kayak apa namanya? Babaknya yang ini scene pertama, scene kedua. Jadi setiap babak itu juga itu bisa ganti aktornya, bisa ganti juga latarnya seperti itu. Jadi nggak harus kalau babak itu kayak apa namanya? Ya misalkan kalau misalkan drama itu kan kayak di wilayah sekolah selesai, keluar, lanjut babak selanjutnya di rumah, seperti itu kurang dan lebihnya ya, gitu ya. Oke, next. Tema udah tadi, tema lagi sih. Latar udah, tokoh. Konfliknya bagaimana? Jika kalian mau membuat itu konflik, ya harus ditambahin konflik. Misalkan ya itu tadi yang dibully, misalkan ditendang kayak diinjek atau apa kayak terserah. Itu konfliknya itu seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir amanatnya. Ya jelas ya, ketika kalian mau membuat sesuatu karya sastra, kalian harus cantumkan amanat. Jadi nggak cuma buat dah hilang. Kalian harus buatkan dulu amanatnya itu seperti apa. Misalkan jangan membuli, nanti efeknya di penjara, atau misalkan nanti yang ngebulinya depresi, gantung diri, meninggal, mati segala macam gitu ya. Oke, next. Nah, ada unsur ekstrinsik. Yang pertama biografi pengarangnya. Jadi unsur ekstrinsik itu unsur pembentuk drama yang di luar teksnya. Kalau di dalam teksnya tadi ada yang tadi ya, yang banyak itu. Nah, yang pertama ada biografi pengarang. Jadi
kalian harus menjelaskan juga gitu loh. Biografi pengarang cerita ya, ini pengarang drama. Sekolahnya di mana? Ingat biografi sesuai dengan pelajaran teks biografi kayak gimana. Oke, lanjut. Ada falsafah hidup pengarang. Seperti apa gagasannya, pandangan hidupnya ya, terus sikap-sikap batinnya bagaimana. Lanjut. Jadi si falsafah ini nantinya bakal ada kenapa sih dia bisa bikin drama itu tuh, sutradaranya lah istilahnya, pengarang tuh sutradaranya, otaknya. Terus keadaan sosial dan budaya masyarakat. Bagaimana si pengarang atau sutradara itu kenapa sih bisa bikin kayak gini? Oh ternyata dia yang punya pondok. Nah di pondok itu banyak bullying antar santri segala macam atau perundungan. Nah itu. Jadi sebagai unsur ekstrinsik yang bisa membentuk sebuah teks drama yang baik, yang bagus itu seperti apa. Oke. Lalu struktur drama. Yang pertama ada prolog. Prolog itu pembukaannya. Jadi adegan singkat ya, sampai atau pidato yang disampaikan di awal pertunjukan. Jadi kayak ada narator masuk membacakan kondisi, kayak misalkan pada suatu hari hiduplah seorang serigala, bukan seorang berarti, hiduplah seekor serigala di hutan gini. Nah itu namanya prolognya. Jadi jelaskan dulu openingnya itu seperti apa, kayak suasana latarnya bagaimana, terus sifat serigalanya gimana. Jadi dijelaskannya terlebih dahulu. Nah itu namanya prolog ya. Jadi openingnya lah istilahnya, openingnya. Oke, next. Fungsi prolognya itu bagaimana? Sebagai kata pembuka ya, untuk pendahuluan. Terus memperkenalkan para tokoh ya kan? Terus menarik perhatian pembaca. Terus jenis-jenis prolognya kayak gimana? Ada tragedi. Jadi diceritakan tragedinya. Tragedi itu macam-macam ya, nggak harus tentang kesedihan juga. Ada baik, ada buruk, itu macam-macam tragedi. Terus ada komedi. Apakah tentang lelucon atau bagaimana? Terus ada melodrama, diiri dengan melodi musik gitu kan. Biasanya melodrama itu opera, jadi ada musiknya. Jadi ketika kalian lagi nonton drama wayahna sedih, ada lagu sedih yang diayun diputar gitu kan. Nah, itu opera. Opera adalah drama yang dialognya diiringi dengan musik. Nah, cara membuat prolog yang pertama itu mengidentifikasikan pengguna prolog yang berbeda. Nah, pertama itu prolog itu memaparkan kisah latar belakangnya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kalian bikin prolog itu kalian harus tahu dramanya itu mau dibawa kemana. Lah, latar belakangnya itu diceritakan di prolog. Misalkan, kenapa sih bisa kayak gini? Oh, misalkan kenapa sih bisa dibully? Oh, ternyata dia orang kurang mampu. Atau misalkan yang membulinya itu sombong, gitu kan. Kayak gitu. Latar belakangnya itu dibuat seperti itu. Lalu buatlah prolog yang memikat membaca. Jadi kayak mau baca semua cerita. Jadi bikin prolog juga jangan kayak cuman hiduplah seorang serigala seekor, bukan seorang. Hiduplah seekor serigala di hutan. Wis, blas, konon baik. Gitu aja. Ya jangan, ditambahkan lagi. Tambah apa yang akan dilakukan serigala selama di hutan selama masa hidup. Dijelaskan, tapi jangan full. Kalau full nanti penontonnya nggak ada yang mau nonton, udah aja ceritanya udah mau tahu begitu, udah intinya aja. Lalu gunakan prolog sebagai alat untuk membingkai novel secara keseluruhannya, dibingkai gitu kan. Di kerangka, bukan di kerangka itu bukan dikasih bingkai foto gitu, enggak. Di konsep mau kayak gimana nih ceritanya, latar belakangnya, prolognya, ide utamanya, gagasan utamanya mau seperti apa. Lalu berfokuslah pada perspektif karakter yang berbeda dalam prolog. Ya, karakternya kan banyak, macam-macam. Dibeda-bedakan saja. Nah, lalu membuat draft prolog, pilihlah jenis prolog yang cocok untuk diceritakan yang akan dibuat. Lalu buatlah adegan dengan detail yang hidup. Nah, jadi harus benar-benar spontan, makanya kan saya bilang jangan kelihatan actingnya, harus spontan. Jadi jangan terlalu kaku geraknya, ayo aja berekspresi, terserah kalian. Buatlah prolog berisi 1 atau 2 adegan, jadi jangan banyak-banyak ya. Gunakan ujaran tokoh tertentu, masukkan kisah latar belakang tokoh ke prolog. Jadi dimasukkan latar belakangnya kayak tadi, kurang mampu atau apa. Next. Mengedit prolog. Jangan lupa diedit dulu prolognya ya, dengan cepat, menarik gitu kan. Terus prolognya singkat, tepat sasaran, periksa apakah prolog itu sudah sesuai dengan seluruh novel atau drama. Jadi harus dicek juga
Apakah udah sesuai atau belum? Nah, ini ada contohnya. Di antara potongan 24 jam sehari bagiku pagi merupakan waktu yang paling indah bla 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 bla. Jadi jelaskan. Suasananya kan pagi udah dijelaskan tuh. Pagi di rumah indah segala macam. Nah, contoh prolog kedua. Nah, tuh. Ada ya? Kelihatan kok tuh. Ya, jadi nampak jelas apa yang harus dikerjakan itu nampak jelas. Nah, lalu ada dialog. Nah, dialog sendiri itu ciri-cirinya yang pertama melibatkan dua tokoh atau lebih. Ya dialog ya, ngobrol, teks ngobrol. Ada tanya jawab, terus ada lakukan secara langsung maupun tidak langsung membahas suatu topik. Berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti dan saling mendengarkan. Jadi ketika kalian membuat dialog pun sama gitu. Kalian harus dua tokoh atau lebih. Terus isinya ya itu jangan diem-dieman. Harus tanya jawab. Tanya jawab tuh bukan yang satu nanya, yang satu jawab. Satu nanya lagi, satu jawab. Enggak, berlawanan. Jadi bicaranya itu interaktif. Yang satu ngomong, kalian ngomong apa ya, balas-balasan gitu ngobrolnya. Jadi nggak harus nanya jawab. Udah baik kalian buka sesi tanya jawab kalau kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada cara-cara membuat dialog nih. Yang pertama menentukan tema yang spesifik tentang mengerjakan tugas atau apa gitu kan dialognya. Lalu yang kedua, tokohnya siapa aja nih yang terlibat dalam dialog ini? Ya. Lalu latarnya di mana? Tempat kejadian waktunya. Terus tentukan gaya bahasa, apakah formal atau non formal. Kalau misalkan formal kan kalian bahasanya baku. Tapi kalau misalkan non formal kan ya bahasa kalian aja sehari-hari gitu kan. Lalu tanda kutip ganda untuk dialog, ya tanda kutip. Terus gunakan teks dialog luar tanda kutip, sedangkan tanda baca di dalam kutip. Gunakan kontraksi untuk mempersingkat dialog. Jadi nggak harus sesuai dengan dialog panjang-panjang kayak gitu. Kalian boleh disingkat-singkat atau beberapa. Ya, next. Dialog merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi itu. Bertukar informasi jadi nggak harus tanya jawab doang. Ya, terus ada epilog. Epilog itu closing atau penutup atau berisi simpulan. Nah, fungsinya itu mengembalikan cerita ke kehidupan para tokohnya, bagaimana closingnya, terus menyimpulkan konflik di drama itu seperti apa konflik-konfliknya, lalu memberikan penutup atau fan service untuk membaca kalau yang di novel atau apa, lalu menuliskan kembali apa yang terjadi pada tokoh setelah cerita berakhir, misalkan ketika bullying anak sudah depresi segala macam akhirnya di closing ternyata si korbannya bunuh diri atau misalkan depresi minum obat segala macam, lalu menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari cerita tersebut. Apa sih cerita-cerita tersebut itu, amanatnya apa, hasil apa namanya, apa makna tersiratnya apa gitu loh. Oke. Nah, contohnya nih, Farhan mengerti apa yang dikatakan. Ternyata dia harus bersikap jujur agar bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, seperti itulah closing-closingnya. Tuh, ini contoh dua, ya. Nah, lalu ada kaidah kebahasaannya. Pertama berupa dialog. Lalu menggunakan tanda petik pada dialog. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti biasa pada prolog atau pada epilog. Ya, kalau misalnya pada dialog ya sudah kalian dialog aja. Menggunakan kata ganti orang pertama